Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Every day, all you say and do, there's a way to see that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Every day, all you say and do, there's a way to say that He loves you. Every day, in all you say and do, there's a way to say that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Bersama Tuhan Yesus kita, yeah. Dimanapun kita berada, kita buka tangan kita sama-sama. Oh, we love you, Jesus. Thank you, Lord. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Joy, sama-sama nyanyikan. Engkau Tuhan yang setia, yes Lord. Waktumu selalu yang terbaik. Katakan engkau Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Angkat tangan kita sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
kedua tangan kita sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, yes Lord, sumber pengharapan, sumber kedamaian, segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, yes Lord, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, come on. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amen, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku hanya Kau Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Tuhan, kami percaya Engkau sandaran hidup kami, Kau yang pegang hidup kami, satu-satunya yang bisa kami andalkan. Dan hari ini hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan akan mengerjakan sesuatu, membangun kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Joy sama-sama teriakan, amin. Hai everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Tadi kan kita udah praise and worship bareng. Nah sekarang waktunya kita main game. Tapi sebelum itu kita harus yel-yel dulu biar kita lebih semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. One more time ya yang lebih semangat, oke? Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Game kita hari ini namanya adalah musical chair, dan game ini kalian juga bisa mainin di rumah karena super gampang. Kalian tinggal sediain kursi sesuai yang main, dikurangi 1 seperti kayak kita lagi main bertiga, jadi nanti kursinya 2, terus sediain sama 1 musik. Jadi nanti mainnya itu 3 orang bakal putar-putar di tengah-tengah kursi, terus pas musiknya berhenti 2 orang harus duduk di kursi itu. Jadi nanti tinggal 1 orang yang nggak dapat kursi, berarti dia kalah. Kayak gitu. Jadi ayo kita main. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. Yeah! Karisminya kalah. Kayak sekarang tinggal 1 kursi. Tinggal berdua ya. 2 lagi ya. 1, 2, 3, go! I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow. Ya, Miko kalah. Jadi yang menangnya Kamela. Yeay.
Nah, dari game yang tadi kita udah mainin mengajarkan kita untuk berusaha mendapatkan kursi, sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus berusaha melakukan sesuatu, tapi tidak boleh dengan cara yang tidak halal. Jadi berusaha harus dengan cara yang positif dan baik. Dan jangan lupa juga, ingat, God's plan is the best. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau kembali lagi untuk bisa dengerin firman Tuhan lagi minggu ini. Siapa yang udah semangat untuk bisa dengerin firman Tuhan minggu ini? Boleh angkat tangannya dan bilang, yes, I'm ready. Oke, kita kasih tos ke kiri kanan kita, entah itu mami, daddy, atau emak engkong kita, atau kakak, atau adik kita. Kasih bilang tos dan bilang I'm ready. Oke, thank you semuanya. Dan kita mau diingatkan lagi, di tahun ini kita ada dalam tema besar kita, yaitu I am awesome. Good job. Kita semua udah tahu bahwa kita adalah anak-anak yang hebat, kita anak-anak yang luar biasa. Nah, di bulan ini kita masih ada dalam tema yang sama seperti bulan kemarin, bulan Juli, yaitu Bugs Life atau dunia serangga. Nah, di minggu yang pertama di bulan Agustus, siapa yang masih ingat kita membahas serangga apa? Serangga yang punya suara yang khusus, suara yang khas, yang suaranya seperti apa? Krik 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 krik. Yes. Cricket atau jangkrik. Nah, di sana kita diajarkan buat kita jadi anak-anak yang selalu memuji Tuhan, dan ada sebuah tag atau kalimat yang harus kita ingat, yaitu Praise God every day. Di minggu yang kedua dari bulan Agustus kita membahas sebuah serangga yang tentunya sangat famous nih. Kayaknya semua pada tahu. Namanya adalah laba-laba atau spider. Ya, begitu bilang spider pasti mikirnya langsung Spider-Man. Jadi semua pasti udah tahu yang namanya Spider-Man. Dan di minggu yang kedua kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat awesome. God is miraculous. God is miraculous. Nah, di minggu yang ketiga, last week ini kita masih ingat nggak? Minggu kemarin membahas apa? Serangga yang punya sayap yang sangat cantik, sangat beautiful, yaitu kupu-kupu atau butterfly. Di minggu kemarin kita diingatkan sebuah kalimat, yaitu keep calm and be patient terhadap setiap proses dalam kehidupan kita. Nah, di minggu ini siapa yang tahu kira-kira kita membahas apa? Ceng ceng ceng. Yaitu namanya beetle atau kumbang, ya. Mungkin bagi beberapa adik-adik yang ada di rumah ini masih belum tahu kumbang itu gimana, beetle itu seperti apa. Nah, beetle atau kumbang itu banyak sekali macamnya, jenisnya banyak sekali. Dan dikatakan ya, di semua benua itu ada yang namanya beetle atau kumbang. Wow, gitu ya. Wow banget, karena peneliti juga mengatakan ada 400.000 jenis beetle atau kumbang. Wow, amazing banget. Ada banyak sekali kumbang dan ada di seluruh dunia, baik itu mungkin di Amerika, di Australia, di Indonesia, di semuanya pasti ada yang namanya kumbang atau beetle. Tapi nih yang kita harus tahu bahwa meskipun mereka begitu banyak jenisnya, mereka itu punya fungsi dan punya tugas masing-masing yang sangat berbeda. Ini sama dengan kita manusia. Kita tahu bahwa manusia itu begitu banyak ya. Di Indonesia aja jumlahnya berapa, di Surabaya atau Jakarta aja jumlahnya berapa. Dan tapi kita harus tahu bahwa ketika kita ada di dunia, sebelum kita lahir pun Tuhan itu punya rencana, punya plan yang sangat dahsyat, yang luar biasa buat setiap kehidupan kita, buat setiap kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang luar biasa buat adik-adik yang ada di rumah juga. Nah, contohnya ini seperti apa? Contohnya kalau misalnya kita ditanya nih, adik-adik yang di rumah ditanya, mau jadi apa kalau udah besar? Pasti banyak macamnya. Ada yang kepingin jadi dokter, ada yang kepingin jadi arsitek, ada yang kepingin jadi desainer, ada yang kepingin jadi apapun, presiden sekalipun, pasti banyak macamnya. Itu salah satu contohnya. So, kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar buat setiap kehidupan kita. So kita bisa ucapkan apa?
God's plan is the best. Kita ucapin sekali lagi ya. God's plan is the best. Kita mau lanjutin nih cerita di minggu kemarin tentang Daud, di mana Daud itu mengalami banyak sekali proses dalam kehidupannya, mulai dari menjadi pelayannya Raja Saul, dan dia mendapat kesempatan untuk ada di istana, dan setelah itu dia juga akhirnya dimusuhi oleh Raja Saul, menjadi pelarian, dan sampai akhirnya dia diangkat menjadi raja. Ketika Daud sudah menjadi raja, banyak dari pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin dari bangsa Israel, mereka mendatangi Raja Daud yang ada di Hebron, dan mereka berkata kepada Raja Daud, baginda raja ini adalah kerabat dari kami, karena sejak dulu awal ketika Raja Saul memerintah kami, pada saat itu juga Daud, yaitu baginda raja ini, adalah orang yang memimpin kami berperang pada medan perang. Dan mereka berkata itu juga salah satu janji Tuhan kepada Raja Daud, bahwa Raja Daud itu adalah raja dari seluruh bangsa Israel. Dan akhirnya Raja Daud memutuskan untuk membuat kesepakatan bersama dengan orang-orang pemuka-pemuka dan juga pemimpin-pemimpin dari bangsa Israel, dan menjadikan Raja Daud sebagai raja atas bangsa Israel. Sehingga Raja Daud dia mulai menjadi raja saat usia 30 tahun, dan dia menjadi raja selama 40 tahun lamanya. Dan di Hebron dia menjadi raja selama 7,5 tahun, sedangkan dia menjadi raja di seluruh bangsa Israel dan juga Yehuda selama 33 tahun lamanya. Nah, suatu kali Daud beserta anak buahnya mereka berangkat dari Hebron, dia menuju ke kota Yerusalem, dan dia berniat untuk menguasai kota Yerusalem. Sedangkan orang-orang yang ada di Yerusalem, yaitu orang Yebus, dia berkata nih kepada Daud, karena dia mengira Daud nggak akan bisa mengalahkan atau menguasai kota Yerusalem. Dia berkata nih kepada Daud waktu itu, kamu tidak akan bisa masuk ke sini. Bahkan orang-orang buta sekalipun dan orang-orang pincang sekalipun akan mengusir kamu keluar dari kota Yerusalem. Dan akhirnya Raja Daud berbicara kepada anak buahnya, dan dia bilang nih kepada anak buahnya, siapa dari kamu yang membenci orang-orang Yebus sama seperti aku, dan kamu membenci sampai ingin membunuh orang-orang itu, dan biarlah kamu masuk nih ke dalam terowongan dan menghabisi orang-orang, baik itu orang buta dan orang pincang. Dan akhirnya Raja Daud berhasil menguasai benteng dari kota Yerusalem yang disebut sebagai kota Daud. Dan Daud makin lama makin kuat, dan kekuasaannya makin lama makin kuat, dan dia juga mendapatkan support dan juga dukungan dari beberapa raja, yaitu salah satunya adalah Raja Hiram dari negeri Tirus. Dan dia tahu bahwa semua yang dia dapat itu berasal daripada Tuhan. So, dari semua cerita yang kita dapati hari ini, kita tahu bahwa dari cerita Daud, kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat besar, sangat luar biasa, sangat dahsyat buat Daud. Sehingga kita juga harus tahu bahwa kita semua adik-adik yang di rumah, bahwa Tuhan juga punya rencana yang besar, rencana yang dahsyat, rencana yang luar biasa buat setiap adik-adik semua. So, kita harus ingat lagi kata-kata yang tadi, tag yang awal tadi, yaitu God's plan is the best. Kita ucapin sekali lagi ya, God's plan is the best. Nah, kita semua udah denger nih cerita tentang Daud dari awal perjalanannya, mulai dari melayani Raja Saul sampai akhirnya dia bisa berhasil menjadi raja. Proses yang begitu panjang, proses yang begitu gak gampang nih buat Daud sendiri. Dan di minggu kemarin kita tahu bahwa Daud tuh punya kesempatan untuk bisa membunuh Raja Saul, tapi saat itu Daud berpikir dia nggak ingin melangkahi prosesnya Tuhan, dia nggak ingin melangkahi apa yang Tuhan siapkan buat kehidupannya. So, kita harus tahu sekali lagi bahwa God's plan
is the best. Nah, setelah kita tahu nih semua ini, terus apa yang bisa kita lakuin? Kita bisa lakuin 3 hal yang sangat simple yang bisa lakuin bersama-sama. Yang pertama, jadilah anak yang rajin, ya. Kita mau ucapin sama-sama, rajin. Rajin dalam hal apa? Dalam hal yang bisa kita lakuin semuanya. Dalam sekolah kita, mungkin dalam pekerjaan membantu orang tua, ya kan? Misalnya nih, kalau misalnya lagi Zoom juga kita harus fokus, kita harus tahu bahwa pelajaran adalah hal yang harus kita lakuin. Yang kedua adalah jadilah anak yang sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap proses yang harus kita jalanin. Seperti kemarin kita diingetin bahwa setiap orang tuh pasti punya proses. Dari mungkin kelas 1 ke kelas 2, ke kelas 3, ke kelas 4, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih, kita jadi anak yang harus punya percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sungguh sangat luar biasa, sangat dahsyat buat setiap kehidupan kita masing-masing. So, kita harus ingat sekali lagi bahwa God's plan is the best. Cerita penuntun kita minggu ini diambil dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 12 or 2 Samuel 5 verse 1 until 12. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Or Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are planned for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Nah, kita sudah ada di akhir dari ibadah kita minggu ini. Sebentar kita juga mau bersama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberkati setiap kami. Dan lewat firman-Mu Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang lebih memahami akan maksud-Mu dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. See you next week, bye.